Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Saka yang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang diangkat atau terinspirasi dari kisah nyata tentang buaya pemakan manusia yang paling mengerikan sepanjang sejarah Afrika. Ya, apalagi kalau bukan buaya Nil yang paling besar sepanjang sejarah yang dijuluki Gustave. Gustav adalah nama julukan para masyarakat Afrika bagi buaya yang paling mengerikan ini. Bahkan dinyatakan sebagai buaya legendaris atau buaya mistis. Ukuran dan keberingasannya sudah tidak diragukan lagi. Dan kejadian ini dituangkan ke dalam sebuah film yang berjudul Primeval 2007. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah menontonnya di televisi, namun bagi yang ingin tahu bagaimana keberingasannya secara detail, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel Sekayang, tinggal subscribe aja. Film ini diawali dengan tulisan cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Sebuah pembukaan yang menekankan kita bahwa memang kejadian di film ini itu pernah terjadi. Lalu scene beralih kepada seorang lelaki Afrika bernama Jojo. Terlihat ia sedang memandangi pemandangan yang mengerikan. Para korban perang yang dievakuasi dari kuburan massal oleh para sukarelawan dan tentara dari PBB. Dan memang di negeri ini sedang terjadi peperangan yang mengerikan yang melibatkan para warga dan militer pemberontak. Para korban yang sudah membusuk dan penuh belatung pun dievakuasi hingga salah satu sukarelawan pun melihat ke sisi lainnya. Kemudian ditemukan lagi kuburan massal lainnya, namun ketika wanita itu mendekati lokasi tersebut, tiba-tiba muncul getaran hebat dari dalam air. Lalu secepat kilat wanita itu disergap dan diseret masuk ke dalam air. Sontak kejadian itu menggegerkan para militer PBB yang sedang menembaki makhluk yang menarik wanita tersebut. Namun terlambat, yang tersisa dari wanita tersebut hanyalah sebelah badannya saja. Lalu berita kematian akibat serangan makhluk penunggu sungai pun semakin menjadi topik di surat kabar. Karena memang cerita monster buaya di sana pun sudah banyak sekali menelan korban. Lalu ditugaskanlah sekelompok reporter berita Amerika untuk pergi ke tempat itu untuk mendokumentasikan penangkapan buaya pemakan manusia tersebut bersama ahli buaya yang sudah tidak diragukan lagi yang bernama Matt. Singkat cerita, mereka pun terbang menuju tempat yang saat ini menjadi tempat paling berbahaya, di mana tidak hanya legenda buaya Gustave yang mengerikan, namun juga konflik peperangan yang terjadi di sana yang membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam melakukan reportase. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Harry. Harry sepertinya adalah orang yang berpengaruh di tempat itu dan ia memberikan akses kepada para tim untuk mendapatkan kapal untuk pergi ke desa tersebut dengan menyusuri sungai. Terlihat banyak sekali buaya di sungai tersebut hingga malam pun tiba, Afifa dan tim terlihat sedang mengobrol santuy di luar kapal. Hingga ketika ia sedang asyik-asyiknya bercakap-cakap, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan militer pemberontak. Benar-benar sangat berbahaya, belum apa-apa mereka sudah mendapatkan serangan dari para militan di sana. Lalu diperlihatkan darah dan mayat yang terjatuh ke dalam air, secara tidak langsung menjadi santapan para buaya yang lapar di sana. Malam pun berlalu, kini scene diperlihatkan kepada sebuah pedesaan terpencil yang akan menjadi tujuan para reporter, segala kehidupan bermasyarakat yang menggantungkan diri kepada aliran air sungai. Meski mereka tahu bahwa di dalam sungai terdapat bahaya mengerikan, namun mau bagaimana lagi? Hingga terlihat seorang bocah yang sedang berenang guna mengejar bonekanya yang hanyut. Kemudian para reporter pun sampai. Mereka menemui seorang lelaki pemburu hewan buas bernama Jacob Craig. Ia telah mendedikasikan hidupnya untuk memburu buaya pemakan manusia bernama Gustave. Apalagi setelah mendengar buaya itu memakan seorang gadis kecil. Afifa dan tim pun mengikutinya. Namun ada sedikit perbedaan antara Craig dan Matt. Jika Craig ingin membunuh buaya itu dan mengakhiri mimpi buruk, namun Matt ingin menangkap buaya tersebut dan memindahkannya ke penampungan buaya. Ya, istilahnya pecinta binatang gitulah. Meskipun Craig mengingatkan tidaklah mudah menangkap buaya besar pemakan manusia, namun mereka sama-sama ngotot.
Hingga hari itu pun tiba, mereka mempersiapkan segalanya, dimulai dari peralatan, senjata, sampai kandang besar yang katanya akan digunakan menangkap Gustav alias buaya tersebut. Mereka pun kembali melakukan perjalanan, dan sampailah mereka di desa di mana teror Gustav menjadi legenda nyata. Mereka disambut bak superhero yang menyelamatkan desa mereka. Para reporter bersama Matt dan Craig pun mulai melepas lelah terlebih dahulu sambil bercanda ria di sana. Tak lupa mereka pun mengikuti acara dukun di desa itu yang dipercaya mengetahui masa depan dan meramalkan nasib dari ekspedisi penangkapan buaya tersebut. Namun kabar buruk terucap dari dukun itu yang mengatakan ekspedisi kalian akan berujung pada kematian. Sontak perkataan itu membuat mereka sedikit ngeper, namun mereka tidak terlalu percaya. Ikutan dukun-dukunan juga mereka lakukan cuman buat menghormati adat di desa itu saja. Dan singkat cerita, ekspedisi pun dimulai dengan dibantu para warga desa yang dibayar dengan ala kadarnya dan menaruh perangkap di pinggir sungai. Mereka pun mempersiapkan segalanya dari mulai senjata sampai radar panas untuk mendapatkan vision terhadap Gustav. Lalu datanglah Jojo, seorang anak Afrika yang sudah muak dengan keadaan di desanya dan ingin pergi ke Amerika. Ia pun membantu para pemburu untuk menangkap buaya tersebut. Malam pun tiba, namun belum ada pergerakan dari sang buaya legendaris tersebut meski di dalam kandang sudah memakai umpan seekor kambing. Semua orang mulai tegang dan tiba-tiba kambing itu mulai mengembek menandakan Gustav sudah mendekat. Craig dan Matt bersiap dengan senjatanya hingga Matt menembakkan alat pelacak tepat di badan Gustav dan pergerakan Gustav pun mulai terdeteksi. Malam pun berlalu. Kambing itu pun sudah lenyap, namun Gustav tidak tertangkap. Namun di radar, terlihat Gustav sedang nyantui dan gak bergerak di sebuah gundukan kecil. Hingga Craig menembak senjata untuk membangunkan Gustav dan benar saja, buaya itu pun mulai bergerak. Si juru kamera bernama Steve John pun bersiap untuk ke camp menaruh komputernya. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan pemberontak yang menangkap para warga dan sadisnya para warga pun dieksekusi di tempat. Kejadian itu membuat John kaget dan sadar bahaya di tempat ini menjadi lebih kompleks antara manusia dan juga buaya. Ia pun melaporkan hal ini kepada timnya dan timnya pun menanggapinya dengan serius terkait kejadian tersebut. Namun di tengah perbincangan, si Jojo anak Afrika yang nekat ingin ke Amerika pun menjadikan dirinya sebagai umpan untuk Gustav. Ia masuk ke dalam kandang untuk memancing buaya tersebut. Itu ia lakukan atas keinginannya sendiri karena ia ingin membantu para pemburu, dan ia menginginkan pindah ke Amerika jika ia berhasil membantu para pemburu. Sontak, kenekadan Jojo pun membuat para tim kaget dan berlari mengejar Jojo, namun sialnya Gustav tidak terpancing masuk. Kandang itu malah dikepret masuk ke dalam air. Jojo pun dalam bahaya besar. Seluruh tim dan tentara pun yang melihat kejadian itu berusaha menolong Jojo. Craig yang akan menggranat Gustav pun digagalkan tim untuk tidak mau buayanya dibunuh. Ya elah, dan alhasil buaya itu pun lolos. Namun untungnya Jojo gak kenapa-napa karena di dalam kandang. Dan selamat, Jojo dimarahi militer setempat dengan bahasa Wakanda Forever. Di sisi lain, Afifa yang sedang berada di tenda pun guna mencari informasi kejahatan militer di tempat itu mulai ketahuan. Dan sialnya, ia akan dimantap-mantap oleh lelaki berbatang besar di sana. Untung saja nasib baik masih menyertai Afifa. Tiba-tiba Gustav datang dan memakan orang tersebut. Digubaga Big Ambyar mati seketika. Afifa pun kabur dan datanglah rekan-rekannya. Setelah sampai ke TKP, keadaan sudah ambyar dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa ternyata dalang dari kejahatan militer di sana adalah Harry. Dan sialnya mereka pun malah terjerumus ke dalam masalah konflik militer yang menyebabkan mereka pun ditangkap. Untung saja diselamatkan si Jojo. Jojo pun menembak militer jahat itu dan membebaskan para tim. Craig yang tertembak oleh AK-47 pun mulai lemas. Ia beristirahat di atas gubuk hingga siapa yang menyangka. Mereka semua diserang oleh Gustav dengan sangat ganas. Craig pun menjadi korban keganasannya. Niatnya mau bunuh Dirman bersama Gustav pun gagal karena granatnya meleset.
Keesokan harinya, mereka pun terjebak di saung yang porak-poranda di atas air dan tidak bisa kemana-mana, karena radar Gustav masih berada di sekitar mereka. Setelah beberapa lama menunggu, mereka pun memberanikan diri untuk menyeberangi sungai dengan perlahan, asalkan tidak menyebabkan cipratan air yang akan mengundang buaya tersebut. Untung saja mereka berhasil, helikopter jemputan pun datang. Mereka pun bergegas untuk naik, namun tiba-tiba para bedebah militer di sana pun menggagalkannya. Matt pun menjadi korban dan tersisa para reporter tim Aviva bersama Jones dan Jojo. Mereka semua diburu oleh para militer karena mereka mengetahui rahasia pemberontakan di sana. Hingga mereka semua ketahuan dan dikejar-kejar, mereka semua pun terpisah. Tim dan Aviva pun bertarung melawan para militer jahat itu. Meskipun kewalahan, akhirnya mereka berhasil menghabisi mereka. Namun di sisi Jones yang nyasar sendirian dan asruk-asrukan pun malah masuk ke rawa. Dan di sana ia menemukan mimpi buruk yang sebenarnya. Ketika ia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba disinilah kita melihat kengerian dari buaya Gustav yang sebenarnya, karena ukurannya yang sangat besar dan larinya pun kencang udah kayak cheetah. Dan inilah yang menjadikan Gustav adalah buaya legendaris memakan manusia. Untung saja buaya itu nyangkut di pohon dan Jones bisa kabur. Namun sepertinya nggak lama deh dia bakalan ketangkap juga. Kembali kepada Tim dan Aviva. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin saja Gustav tercipta dari kekejaman manusia itu sendiri, dengan banyaknya mayat peperangan yang menjadikan para buaya di sini menjadi tertarik kepada daging manusia. Hingga tiba-tiba mereka dihampiri Harry yang menanyakan di mana komputer tempat semua barang bukti tersimpan. Namun Tim tidak mau memberitahunya, ia pun dipaksa dan Tim pun memberikan radar Gustav. Ia memberitahu, nih komputernya, tinggal ikutin aja radarnya. Namun ternyata si Harry nggak bego, ia malah menyuruh Tim buat ngambilin komputernya yang sejatinya itu adalah radar menuju Gustav. Mau tidak mau, Tim pun mulai masuk ke dalam air dan mencari sumber radar itu, meski ia tahu itu mengarahkannya kepada buaya tersebut. Namun ketika sudah sampai dekat dengan radar, ternyata radar itu sudah lepas dan Tim masuk ke area penyimpanan makanan dari Gustav. Di sana ia pun menemukan mayat dari Jones. Bener kan, si Jones udah mokad. Tim pun menemukan pisau dan berusaha melawan Harry yang menyandra Aviva. Mereka pun bertarung, namun seketika tembakan yang dikeluarkan Harry mengundang Gustav. Dan benar saja, buaya besar pemakan manusia pun menghampiri mereka. Entah siapa yang akan dimakan duluan. Mereka semua tidak bisa bergerak dan untung saja Harry lah yang dimakan duluan. Dan jelas masa depannya akan menjadi buaya. Bergegas Tim dan Aviva pun berlari ke mobil, namun memakan Harry tidak memerlukan waktu lama. Gustav pun kembali mengejar Aviva dan Tim. Ia merangsek masuk ke dalam mobil, untung saja mereka berhasil selamat. Gustav tidak terkalahkan, gemuruh petir menjadi kilat kejayaannya. Singkat cerita, diperlihatkan mereka pun sudah naik pesawat menuju Amerika. Tidak lupa, mereka pun mengajak Jojo. Syukurlah si Jojo dibawa juga ke Amerika. Insya Allah hidupnya bakalan maju di Amerika. Dan Gustav pun masih belum tertangkap. Dan masih menjadi legenda mengerikan buaya pemakan manusia di desa itu. Karena diperlihatkan seorang bapak-bapak yang lagi nyantui di atas perahu tiba-tiba melihat darah dari dalam air. Dan ia pun terjungkel jatuh oleh buaya tersebut dan film pun berakhir. Bagaimana? Ngeri-ngeri sedep kan? Ya meski terbilang film jadul namun lumayan. Film ini membawa memori kenangan film buaya di masanya. Namun gua sendiri masih bingung, kenapa masih aja berani santuy di atas perahu padahal buaya Gustav masih eksis. Haduh. Namun faktanya memang kematian akibat hewan buas terbesar di dunia itu masih berada di Afrika. Sedikit penjelasan singkat mengenai film ini. Gustav adalah buaya Nil besar yang sudah melegenda di desa itu akibat kebrutalannya dalam memakan manusia. Banyak sekali korban dari buaya tersebut,
Dan konon katanya, Gustav bisa menjadi seperti itu karena kesalahan manusia itu sendiri yang sering melakukan kegiatan berperang, genosida, dan pembunuhan di sekitaran sungai, yang membuat buaya-buaya di sana kini lebih memilih makan makanan manusia daripada hewan lain, karena mungkin darah dan daging manusia yang banyak dan terlanjur buaya menyukainya. Dan rating IMDb untuk film ini adalah 4,8, namun cocok diberi nilai 5 berkat kengerian buayanya yang begitu agresif. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Primeval 2007. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Sakahaya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!